Seperti Iya. apa sih realita di rumah sakit itu, Tirta? Jadi kalau sebelumnya kalau realita rumah sakit kayak gini. Semua berkumpul di Sekut FM. Hehehe, udah mulai. Gofar Mandisokin balik lagi di Sekut FM episode kedua di hari Kamis ini. Jadi sekali lagi Sekut FM itu akan tayang setiap hari Senin dan Kamis. Kami akan menyajikan berita-berita yang terkini, membahas topik-topik hangat. Juga setiap Senin kami punya yang namanya ngobrak, ngobrol ngacak. Dan hari Kamis, hari ini kita punya segmen ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Kenapa mahasiswi? Kenapa nggak mahasiswa? Ya karena gue merasa skill ngomong gue sama mahasiswi itu kurang. Jadi gue pengen mengasah skill ngobrol gue sama mahasiswi di segmen ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Dan di berita-berita kita juga akan telepon teman-teman kita juga. Salah satunya adalah Dr. Tirta terkait live barengnya antara satu yang percaya sama teori konspirasi, yang kedua soal pengalaman dia di rumah sakit, yaitu Dr. Tirta dan Jering. Seperti apa sih? Jadi disclaimer bahwa hari ini adalah hari Kamis dan kita tuh syutingnya nggak hari ini, nggak live. Dan syuting hari ini tuh diambil ketika mereka berdua belum live bareng. Jadi gue pengen nanya, kesimpulannya apa sih yang pengen disampaikan satu sama lain? Oke, langsung saja ke berita pertama. Berita pertama dari Spotify. Ngomongin soal Spotify, Sekut FM juga tersedia dalam podcast, bisa didengar di Spotify dan Apple Music. Jadi buat teman-teman Sekut di sini, kalau misalnya lagi di jalan, kalau misalnya lagi ngabuburit segala macam, pengen hemat kuota, bisa didengar via Spotify dan Apple Music dalam bentuk podcast Sekut. Oke, ini ngomong soal Spotify. Spotify ini lagi buka akses pendengar untuk bayar langsung ke musisi. Jadi gini, memungkinkan, ada fitur yang memungkinkan kalau misalnya fans-fans dari musisi tersebut itu kayak patungan atau memberikan tips untuk mendonasikan uangnya. Nah, fitur ini bisa pin logo artis fundraising pic di profil teratasnya. Ada juga fitur highlight yang bisa dimasukkan destinasi penggalangan dana yang nantinya fans bisa kirim cash. Dan yang pertama ini yang ngelakuinnya ada dari Marshmello. Dia pertama kali ngajak 33 juta pendengarnya untuk berdonasi kepada para musisi yang terkena dampak pandemi atau corona ini. Spotify. Sepertinya kami Indonesia sudah mengenal budaya itu sejak lama. Kami menyebutnya nyawer. Nyawer bisa macam-macam ya. Nyawer ke penyanyi dangdut, nyawer ke penyanyi manapun, genre apapun ya. Tergantung partinya, tergantung kondangannya, tergantung acaranya, tergantung hajatannya. Semua bisa disawer di Indonesia. Selain ke musik sawernya atau ke musisi gitu ya, kita tuh mungkin ini ya udah lama akrab dengan nyawer-nyawer ke pekerja-pekerja dewasa gitu, di klub-klub dewasa gitu. Contohnya kita nyawer ke stripper di klub striptease gitu kan. Ya itu kan emang pekerjaannya, emang disawer gitu kan pekerjaannya. Tapi ada loh orang yang rela ngebuka baju tanpa disawer. Mungkin karena passion ya. Seperti yang dilakukan sama 3 siswi SMA asal Kalimantan Tengah yang buka bra atau buka BH di Instagram. Lagi Instagram live, mereka buka BH bertiga. Jadi mereka sih katanya mabok, iseng dan adu berani-beranian. Loh, berani gak buka BH depan orang-orang gitu. Bener ye, kalau gue buka lu buka ya, ego ye gitu. Terus akhirnya mereka buka-bukaan BH lagi live Instagram. Dan mereka sudah dinyatakan tersangka. Jadi polisi Kalteng sedang memproses masa penyidikan. Mereka dijerat pasal pornografi dan undang-undang ITE dengan sistem peradilan anak. Jadi amit-amit kalau misalnya mereka masuk penjara gitu kan. Ini amit-amit loh, mudah-mudahan sih enggak ya. Di dalam penjara gue kebayangnya gini cuy. Ada satu palkam atau kepala kamar. Dia yang mungkin yang menguasai kamar itu. Setiap penjara kan pasti ada palkamnya kan. Ada anak baru nih, 3 orang set ditanya. Lo kenapa? Masuk penjara. Nama lo siapa? Nama saya Bonnie Elizabeth. Kejahatan lo apa? Saya ngerampok bank bersama pacar saya Clyde. Mereka menjuluki kami Bonnie Clyde, seorang pasangan perampok bank. Kata kepala kamarnya. Menarik. Oke, di sebelah lo. Siapa nama lo nih, anak baru?
Nama saya Wendy Bird. Di film Ozark tuh dia tuh kan salah satu karakter utama ya buat teman-teman sekut yang nonton Ozark di Netflix. Wendy Bird, kesalahan kamu apa? Saya mencuci uang kartel Meksiko yang hasilnya adalah dari jualan narkoba, kata kepala laparnya. Menarik. Ini anak baru nih bertiga nih. Lo kenapa bertiga masuk sini? Saya buka tete. Ya mungkin mereka tuh yang kejahatannya cemen akan disuruh-suruh sama palkamnya. Mungkin disuruh-suruh itu ngebersihin WC, bersihin dapur, atau bersihin apapun. Tapi ngomong soal kebersihan kan sekarang kan kita lagi kayak akhirnya menyadari ya di masa yang sekarang ini, di masa yang pandemi ini gitu kan. Kebersihan tuh kayak wow ternyata penting ya. Kita jadi sering nyuci tangan, kita jadi sering menggunakan hand sanitizer gitu kan. Tapi kalau ketika lo lagi menggunakan hand sanitizer tapi ada stiker Bupati Klaten, nah itu baru seru. Soalnya gue gak dapet, gue pengen dapet merchandise-nya. Itulah ya yang lagi rame diobrolin di sosial media, di Twitter, di Instagram adalah ketika banyaknya orang gitu kan yang mendapatkan hand sanitizer itu ada stiker Bupati Klaten yang bernama Ibu Sri Mulyani. Nah menariknya, selain hand sanitizer, foto dia tuh juga ada di beras, di ambulans. Oke lah kalau ambulans wajar mungkin ya. Di beras, di ambulans tuh tiap di pengumuman gue lihat Twitternya Ridwan Hanif itu di Klaten banyak banget billboard yang foto dia, misalnya anjuran apa gitu, anjuran di rumah aja atau anjuran apa, itu ada foto-fotonya Ibu Klaten, Ibu Sri Mulyani. Ibu artis juga, tapi gak apa-apa bu, namanya juga kampanye ya gak. Nah, ketika dikonfirmasi tentang berita yang lagi trending ini, Bupati Sri Mulyani bilang kalau itu adalah kesalahan ketika penempelan stiker. Beliau bilang kalau barang berstiker yang dibagikan kepada warga itu cuma beberapa kok, dan cuma dibagikan ke 26 kecamatan. Ya, mohon maaf nih bu ya, tapi setahu saya nih, sorry kalau misalnya saya salah ngomong. Setahu saya kalau misalnya kesalahan nempel kan paling barang 1-2 gitu kan bu. Tapi ini kan 26 kecamatan bu. Entu salah apa doyan. Tapi apapun alasannya, yang namanya hand sanitizer itu memang diperlukan di keadaan yang sekarang ini gitu kan. Ya kita kan tangan kita jadi lebih bersih gitu kan di era corona ini gitu. Kita jadi parno gitu kan. Keluar dikit, pakai masker. Megang sesuatu dikit langsung cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Itulah di era pandemi ini, di era corona ini, di era COVID-19 ini kita jadi lebih aware dan berhati-hati gitu kan. Tapi banyak banget teman-teman di sini yang mungkin punya pendapat sendiri soal pandemi ini. Termasuk teman gue yang bernama Jering dari SID ya, dan Dr. Tirta. Nah mereka ini dikabarkan akan live bareng. Gue lihat dari Instagram mereka masing-masing, juga lihat dari Instagramnya Volkatif, mereka akan live bareng. Nah live-nya kemarin. Jadi video ini di take sebelum mereka live. Gue pengen tahu sih sebenarnya apa sih pendapat dari Dr. Tirta sama Jering. Oke, kita akan telepon pertama Dr. Tirta dulu. Iya, halo Bang Kofar. Tirta in the Sky. Oke, bosku, gimana? Kita lagi ada di Skut FM ini ngobrolin soal yang namanya sesuatu yang seru-seru nih, Tirta. Iya. Ya, gitulah. Seru banget kayaknya nih. Iya, jadi gini Tirta. Jadi kan ini video ini diambil di take sebelum lu katanya berdua akan live bareng sama Jering ya. Iya, benar. Nah, oke. Jadi yang pengen gue tanyain adalah sebenarnya apa sih yang pengen lu sampein ke Jering? Jadi kalau dari Jering sih, gue cuma pengen nyampein bahwa pada dasarnya gue respect sama konspirasi yang dia share. Iya. Oke, jadi lu respect aja. Gue respect, maksudnya soal konspirasi yang dia share itu gue respect aja, karena konspirasi itu ada untuk dipercaya atau tidak dipercaya itu hak setiap orang. Betul. Sama aja ketika lu percaya moon landing atau pendaratan bulan tuh konspirasi atau enggak, area 51 apa enggak. Betul. Cuman konspirasi itu ada justru gue harap untuk meningkatkan awareness dari si orang Indonesia bahwa COVID itu ada dan meriau dan waspada, tapi tidak perlu takut berlebihan karena bisa
menurunkan imunitas. Itu yang pertama tuh. Tapi kedua, yang gue pengen ngomong adalah jaring harus tahu bahwa banyak netizen tuh memakan omongan dia tuh secara nggak utuh. Banyak yang close minded gitu loh. Jadi yang jaring harus tahu adalah banyak follower dia, ya nggak banyak tapi beberapa oknum lah. Tapi ya gue anggap lumayan banyak. Yang ketika itu ada meninggal, mereka bilang bahwa ini yakin nggak matinya karena ini, padahal tuh orang udah meninggal gitu loh Pak. Oke. Jadi follower dia yang emang belum mature, yang menangkap itu setengah-setengah, yang tidak open minded, justru menganggap COVID itu nggak ada. Padahal gue sama Jaring sepakat deh bahwa COVID itu ada, tetapi si Jaring itu lebih menekankan bahwa lu jangan percaya media yang nakut-nakutin. Kalau gue lebih edukasi ke masyarakat kayak prevensi bahwa teman gue tuh lagi berjuang mati-matian untuk mengatasi COVID. Tugas kita tuh memutus ya rantai infeksi kayak gitu. Nah ini kan kalau gue liat Instagram lu kan aktif nih untuk gerakan-gerakan untuk menangani COVID ini kan. Seperti apa sih realita di rumah sakit itu, Tirta? Jadi kalau sebelumnya kalau realita rumah sakit kayak gini, kalau gue bicara kayak misal kalau dari BNPB yang kemarin bilang, yang dihadapin rumah sakit itu baru 20% loh Pak. Jadi 20% dari kejadian total yang sekarang kalau ini yang bilang Pak Doni jadi BNPB ya. Jadi kayak analoginya yang dihadapi oleh tenaga medis itu baru kasus 20%. Oke. Yang emang sakit dan harus dibuat sehat. 20% aja keteteran loh Pak. Benar kan? Betul. Nah 80% yang terjadi itu adalah tekanan psikologis. Teori dari itu benar di situ. Karena orang-orang psikologis ini tertekan, ada yang kelaparan, ada yang di PHK, ada yang bosan di rumah, ada yang bingung mau ngapain karena udah nggak dapet job, terutama freelance. Ya lu tau lah pasti job event, job foto, pre-wedding, apalagi posisi ketekan banget di sini. Yang gue tahu juga beberapa program TV juga close karena nggak ada iklan. Itu pasti akan ngebuat kita tertekan. Nah, yang di rumah sakit ini, jujur aja Pak, rumah sakit itu bahkan sulit banget untuk dapat penghasilan. Gitu loh. Jadi rumah sakit itu juga berdarah-darah, kayak mereka biasanya bisa melakukan pelayanan banyak, tapi mereka sekarang semua tenaga medis kesedot untuk mengatasi yang COVID ini. Kenapa? Karena pasiennya nggak berhenti-berhenti Pak. Terus bertambah ya? Terus bertambah, jujur itu terus bertambah karena yang grafik eksponensial. Jadi kalau lu bilang grafiknya itu terus meningkat, yang menganggap kayak pasiennya emang bertambah gitu. Nah oke. Menanggapi pernyataan Jaring katanya kalau sebenarnya kita tuh udah terkena COVID ya, banyak dari kita ya. Ini sorry nih kalau misal gue salah ngutip ya. Tapi kalau nggak salah Jaring mengatakan bahwa sebenarnya banyak banget yang sudah terkena COVID tapi nggak apa-apa, fine aja. Lu akan bermasalah ketika ada penyakit lain, jadi itu kayak komplikasi gitu. Menurut lu gimana, Tirta? Nah, jadi kalau yang disebut bilang justru orang ya ini yang Jaring harus diluruskan. Itu yang tujuan gue ngomong terakhir adalah kayak itu yang disebut Jaring adalah orang yang positif COVID tapi nggak apa-apa, itu disebut OTG. Orang tanpa gejala. Nah, tetapi orang-orang yang punya penyakit pemberat itu masih banyak di Indonesia. Let's say teman gua, guru gua, gini deh, adik kelas gua, adik angkatan, gitu. Kalau kita di termasuk Jawa, adik angkatan 2010 dari Surabaya, dia masih muda, 2010 ya, jadi let's say dia masih umur 27 tahun, dia jaga di garda terdepan, dia kelelahan, akhirnya kena COVID, akhirnya di hari ke-8 dia wafat, gugur. Jadi kalau COVID itu sebenarnya kayak gini sih, yang kita harus bilang gitu. Yang paling rentan, kita anak muda yang imunnya kuat, itu bisa jadi OTG, orang tanpa gejala, bisa jadi positif tapi nggak ada gejala. Nah, kita emang nggak apa-apa. Tapi yang bahaya, di Indonesia tuh masih jumlah penduduk yang orang tua tuh masih banyak. Nah, ini karena kita terlalu santai bahwa kita nggak apa-apa, akhirnya kita tidak social distancing, tidak physical distancing, tidak di rumah aja dan tidak memakai masker, tidak cuci tangan, yang mengakibatkan orang-orang yang rentan ini akhirnya kena Bang. Nah, makanya kalau gue lihat di captionnya Jaring, entah salah apa enggak, lu bisa cek di captionnya Jaring yang terakhir, dia bilang nih sama orang, soal konspirasi ada dan soal OTG itu ada, dia bilang, tetapi dia bilang kita juga harus menjalankan physical distancing, satu, cuci tangan, masker di rumah aja, dan tetap pakai masker dan tetap cuci tangan yang rajin. Itu kata-kata Jaring tuh di caption yang terakhir. Tetapi dia meminta masyarakat untuk menjauhi media yang menakut-nakuti. Kalau nggak salah nih yang di terakhir. Jadi sebenarnya itu sama, cuman dia lebih menekankan yang takut-takutan itu. Gitulah. Nah, itu. tanggapan lu soal teori konspirasi antara korelasi antara virus corona dan tower 5G. Itu gimana, Tirta?
Wah, kalau itu gue jujur aja, teori konspirasi itu ada untuk ada untuk bisa dipercaya atau enggak sih, Bang. Nama juga teori konspirasi ya, nama juga teori ya. Iya. Tapi yang penting adalah percaya atau itu kayak lu sama gua bisa ngobrol kobam 1 jam tapi lebih dari 2 jam gitu, tapi jam 1 pagi. Kalau lu kan biasa kobam. Ya misal lu ngajak nih, Tir yuk kita konspirasi ngobrol jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Kayak ngobrolan cowok dengan ditemani 2 gelas minuman dan lu akan ngomong. Dengan ciu hangat. Men, dan itu tuh kayak ya udah setelah dari situ lu akan dapet ilmu dan jangan sampai lu kehilangan empati. Nah, tetapi yang terjadi sekarang adalah konspirasi itu kan ada yang menelan mentah-mentah. Mentah-mentah yang terjadi adalah malah berdebat panas dan akhirnya malah jadi nggak ada hasilnya gitu. Kayak lu udah berdebat tapi dua-duanya sama-sama kalah kalau gue bilang. Okay. Nah, tetapi yang gue lebih suka bahas konspirasi yang ini. Lu coba cek Google, ya kan? Negara teraman dari COVID itu apa? Pernah nggak dibahas? Iya. Itu, lu cek Google aja, safest country in the world from COVID. Lu akan kaget ketika lu lihat jawabannya dan anjir nih. Apa sih Rusia ya? Jujur Israel, Pak. Israel ya? Oh, oke. Itu teraman. Teraman dari COVID ya? Iya, setahu gua. Dan kok bisa? Terus konspirasi kedua yang gue pengen lempar adalah, yang gue pengen tanya ke Jerry. Kenapa lu nggak bahas? Kenapa China dan US yang justru saling menuduh satu sama lain? Iya. Nah itu kalau dibahas nggak akan selesai gitu. Betul. Dan banyak teori bermunculan di situ ya. Nah teori yang ketiga adalah yang gue bilang, intinya lu mau punya jet pesawat F-16 atau lu mau punya alutsista terbaik, ternyata lu kalah sama mikroorganisme berukuran 0,1 mikron. Betul. Let's say lu nggak bisa menyalahkan COVID sekarang, berarti kalau 100 tahun lagi muncul COVID yang lain, habis bagi kita Pak Indonesia. Iya. Nah makanya yang gua ajak jaring besok adalah lu gokil main dengan teori lu. Lu bisa mempengaruhi follower lu segitunya dan artinya lu bisa ngiring opini dengan baik. Gue bilang gitu. Tapi yang gue bilang adalah bisa nggak kita bener-bener kita berdua tuh kerjasama aja mencari solusi dari hal ini. Lu dengan kerjasama kemanusiaan lu di Bali, lu kalau ada kritikan, gua akan bantu untuk sampaikan itu ke pemerintah dan PBB agar kita bisa buat Indo. Kenapa? Yang paling penting adalah kita sekarang temuin solusi. Putus rantai infeksi, kalau ini udah kelar, kita cari dalangnya bareng-bareng. Oke. Nah, apa yang pengen lu sampaikan, Tirta, ke teman-teman sekut di sini? Kalau gue pengen teman-teman sekut adalah, lu itu kalau di rumah, lu mau bicara teori konspirasi apapun, itu luas banget. Iya. Lu bicara itu tuh hak lu, dan itu justru akan menambah ilmu pengetahuan lu. Dan itu harusnya ilmu konspirasi ngebuat lu tambah aware, tambah waspada. Dan satu hal yang perlu ditekankan adalah jangan takut tapi waspada. Jangan ngeremehin tapi tetap tenang. Oke. Karena dangerous. Fear itu berbeda. Jangan mengentengkan gitu ya. Iya, jangan mengentengkan tapi tetap waspada. Karena gini, lu kalau naik mobil, let's say lu motoran lah, lu touring. Kita kan sering tuh. Let's say lu touring barbecue ride. Lu di jalan kan bisa ketemu apa aja kan, Bang? Betul. Tapi kan kita selalu berharap aman, makanya kita aware pakai helm, lihat kiri kanan. Kalau ngantuk kita pasti camping dulu kan. Iya, seperti dulu atau ngaso dulu di Indomaret. Nah, tapi kan bukan berarti kita bilang bahwa wah kalau naik motor bisa mati loh, kecelakaan tinggi, terus kita takut naik motor. Nah, analoginya gitu, naik motor bisa kemungkinan mati, tapi bukan berarti naik motor pasti mati gitu. Halo. Oke. Udah dengar. Setahu gue yang titik berakan jaring itu adalah media dia tuh gak sukanya banyak media mainstream atau MSM yang menurut dia itu selalu menganalogikan COVID itu pasti mati. Oke. Itu yang dia selalu tekankan, COVID itu juga bisa sembuh. Dia tuh ingin menenangkan tapi dengan caranya sendiri. Oke. Gitu loh. Gue paham, gue mau coba memahami karena gue ketemu pasien banyak gitu loh. Dan gue ketemu orang juga banyak, makanya sharing itu daripada lu berdebat ngalor ngidul kayak ada netizen, wah gila lu pria bertato, gue lebih senang diskusi langsung. Iya. Karena di situ gue ngerti opini dia dan dia akan ngerti opini gue, dan di situ netizen akan ngerti bahwa kalau cowok ya ngobrol sejam 2 jam kayak gitu. Ya udah. Ini gue yakin banget sih Tirta pasti rame live lo, karena kan yang pertama ya netizen senang dengan sebuah opini dengan opini gitu kan. Yang kedua netizen senang dengan keributan. Entah kenapa. Harusnya lo jadi momotnya, Pak. Wow. Bener. Wah itu ide bagus. Nanti kita pikirin tuh. Iya, lo bisa tuh pikirin. Cuman dari itu pengennya langsung cepet aja lah, biar orang tahu. Bener.
editing. Oh ya, gue respect aja. Dan jujur aja dia menjadi public enemy loh Pak. Ketika dia mengeluarkan statement dan gue japri dia nggak takut apapun. Orang emang nyarinya emang urat takutnya putus Pak. Betul. Kalau Dan kenal kan dia kan. Iya dia emang nggak ini sih. Maksudnya nggak sekali 2 kali jadi public enemy. Ya pas zaman itu kalau nggak salah pas K-pop. Iya banyak banget sih dia. Tapi dia emang nyalinya oke lah. Dan jadi gue pengen sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa semoga nanti ketika lo melihat ini kan tayangan si Sekut FM ini kan sudah tayang ketika mereka berdua sudah live Instagram. Semoga lo nggak mentah-mentah, jadi tetap cari tahu lagi beritanya dari peranala lain, nggak terlalu mentah-mentah. Itu intinya ya. Iya itu, dan ini berikutnya sih gua harap semua orang tuh susah. Gua akuin, gua kalau mau curhat dari dokter pun susah. Relawan udah nggak pulang, gua udah nggak pulang Bang, 3 bulan Bang. 3 bulan lo ya? Nggak pulang karena nggak boleh Bang. Iya. Gue bisa membahayakan keluarga gue. Dan yang kedua adalah banyak orang tuh juga susah kayak freelance yang gue anggap di sini adalah freelance, MC, musisi, penyiar tuh habis-habisan Bang. Betul. Sama fotografer, UMKM, pengusaha tuh semua kena. Marilah kita, gue cuma pengen besok tidur, terus besok tuh udah kelar gitu loh Bang. Itu sih yang gue inginin. Karena semakin ini cepat kelar, semakin kita ngerti sebenarnya kita tuh jadi permainan, tidak catur atau kita juga terlibat di dalamnya gitu. Betul ya, semoga ini cepat berlalu lah. Oke, Tirta sukses terus, sehat-sehat terus ya. Thank you Bang Kopar. Oke, thank you Tirta. Siap. Thank you Tirta. Bye. Gue udah nelfon Dokter Tirta dan gue nelfon Jering, tapi sepertinya tidak diangkat sama Jering. Gue ada WhatsApp sih tapi tidak dibalas, mungkin sibuk tapi nggak apa-apa. Yang pengen gue sampaikan adalah semua orang berhak berpendapat. Gue menghormati pendapatnya Jering, gue menghormati pendapatnya Dokter Tirta dan siapapun itu. Tapi gue pengen share sedikit nih soal pendapat gue. Menurut gue bijaknya adalah di era sekarang ini kita sudah tidak lagi melakukan formasi menyerang sih, tapi bertahan. Itu yang paling penting. Karena bertahan jauh lebih penting ya sekarang ya. Gimana caranya kita tetap dapat uang, gimana caranya kita tetap pekerjaan kita tuh baik-baik aja, gimana caranya pegawai-pegawai kita yang punya usaha-usaha di luar sana teman-teman gitu kan, pegawainya tetap digaji meskipun work from home, tetap dapat THR gitu kan. Ya itu sih, gue sih lebih mikir ke situ sih. Gue lebih mikir gimana caranya teman-teman gue, ring satu gue, tim gue, kru gue itu semua aman mendapatkan gaji dan THR. Itu sih yang paling penting. Dan keluarga gue. Begitu. Jadi intinya adalah buat teman-teman Sekut semua di sini adalah tetap waspada. Sekut. Ya emang corona tuh membuat kita waspada dalam hal apapun ya. Wah, semoga corona ini berakhir dengan cepat. Karena gue pengen melakukan hal-hal yang pengen gue udah gak lakuin nih, udah lama ini. Gue sempat ngelempar topik di Twitter dan Instagram. Hal apa yang pengen lo lakuin pertama kali ketika pandemi ini, corona ini berakhir? Kalau gue pengen party, buka botol, botol Yakult, pokoknya party, ya. Yeah. Gue kangen di mana ada masa kayak pagi-paginya gue nanya, sorry kamu namanya siapa? Semalam kan soalnya lupa gitu. Jadi kenalan baru pagi. Baru pas kita melek ada dia gitu. Maaf, nama kamu siapa? Gue kangen hal-hal itu sih. Dan bekerja normal pastinya ya. Gue kangen nge-MC men, nge-MC di panggung gede. Duh, banyak orang-orang, ribuan, ratusan ribu orang. Gue kangen banget. Gue kangen apa nih? Kangen jalan-jalan dengan santai. Kangen nonton bioskop. Gila gue kangen banget cuy, parah. Oke sekarang kita bacain dari Twitter dan Instagram. Oke dari Instagram dulu ya. Kita akan bacain ini dari Davista Hammer. Dari PHNTM88_. Nambah anak. Bini gue nazar par. Kalau corona lenyap pengen nambah anak. Ampun dah. Weh. Tuh kalau udah nikah mah enak ya. Nambah anak gitu kan. Emang lo keluarnya perut amandel. Tisu ngegumpel aja di kamar. Tahu dibuka lengket. Tahu apaan? Ada kanjinya kali. Berikutnya dari Kuala Notrakon. Nembak gebetan sekaligus kasih jatah mantan. Gimana? Nembak gebetan sekaligus kasih jatah mantan. Oh dia ngegebet mantannya lagi gitu. Oke.
Jatah mantan tuh apa sih? Nggak ngerti gua. Dari Dayum pengen mandi hujan. Hah? Lu mandi hujan ya di atas genteng lu. Dari Tungutung, cari kerja lagi buat makan. Amin. Bayu _IND, gue mau tosan satu kampung. Wih, tangan lu kapalan tuh. Tosi satu kampung. Dari Danang Gorilas, pengen pulang kampung ketemu orang tua. Semoga ya, Danang yang kangen sama orang tua nih, semoga bisa ketemu orang tuanya ya. Ari Baelah, kawin sama Anya Geraldine. Wih. Ari Baelah kalau misalnya corona ini Nazare pengen kawin sama Anya Geraldine. Ya, nggak apa-apa lah, kan namanya juga mimpi ya. Ngayal bebas cuy, bebas. Meskipun kejauhan ya, bebas. Faris Fona ngadain pesta pernikahan yang ditunda karena corona. MSN Wild _ mau ngelamar cewek gue bang, udah capek main sabun terus. Main sabun tuh ngapain ya? Jadi sabunnya main-mainin gitu. Oh, dibentuk jadi orang gitu kali ya. Oh. Ada temen gue sabun batangan gitu di kamar mandi, tangannya bolong. Apain ya? Digigit tikus kali. Kalau dari Winda Gladys, cakep nih. Party bareng dong Winda Gladys, party sama gue yo. Duck down kita. Karaokean. Izinkan aku. Fitra Kentung katanya jalan event kembali. Wah bener cuy. Jadi temen gue yang IO tuh pada banting setir semua. Ade.Indra, sabung ayam bang, udah kangen banget. Lo kriminal lo, sabung ayam. Yang jalunya dikasih silet ya, biar ayam sebelah kelewer-kelewer. Risti Tutah, pengen waxing ketek. Wih, bagus. Dia mau waxing ketek. Nah dari Twitter nih ya, Jaguar God katanya silaturahmi dengan pasangan dan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti belajar anatomi tubuh kura-kura. Oh, jadi misalnya apa namanya, ini kan si Jaguar God namanya siapa sih nih aslinya nih? Ini cowok nih pengen ketemu ceweknya gitu kan. Yang lihat deh yang, masa kalau misalnya cuaca lagi dingin, aku ke dalam kayak pala kura-kura. Nggak tahu apaan. Kan belajar anatomi kura-kura. Nih Pak bilang pengen nonton konser apa aja gitu, kangen keramaian. Nonton konser Limat gimana, mau gak lo? Sejam deh ngomong. Apa burung hantu di sini. Christopher Baker, Maulana, renang sampai air kolamnya habis. Boy, lu minum bagaimana nih? Kalau Gita Kalista datang ke bar yang ada live musiknya, kangen nyanyi teriak-teriak bareng stranger. Wih, emang seru cuy. Bertemu dengan stranger tuh memang menyenangkan. Slim Shady, daftar abri ngap. Lu kenapa sih ngomong ngap? Senang banget lu dibalik-balik, bang. Ngap. Nih buat teman-teman di sini ya. Kenapa kalau misalnya orang-orang tuh ngomong WhatsApp, WA, kan capeknya sama. WhatsApp, WA, sama. Kecuali diketik ya. Ini kan ngomong, WA lu berapa? Kenapa nggak WhatsApp lu berapa? WhatsApp, WA. Ada lagi orang ngomong Facebook, jadi FB. FB lu apaan? FB, Facebook. Capeknya sama. Kalau diomongin, ada lagi kayak band Fall Out Boy, FOB, Fall Out Boy, FOB. Capeknya sama, ngapain lu singkat? Lu mau umur lu disingkat? Oke, berikutnya dari Sapri Juher. Camping 7 hari 7 malam. Wah, ini camping apa ritual sugi nih? Kalau Ebul pengen wisuda, wisuda online. Sekarang wisuda online cuy. Bener. Ya sekali lagi semoga corona ini cepat berakhir ya, biar kita bisa melakukan kegiatan yang normal gitu. Kerja, nge-MC, segala macam apapun itu ya. Semoga semuanya cepat berakhir. Amin. Nah itu dia dari Instagram dan Twitter nih. Dan sekarang gue akan telepon. Jadi gini, buat teman-teman sekut di sini, kalau misalnya lo ikutan topik di sini, gue akan milih salah satu untuk gue telepon. Dan sekarang gue udah milih. Nah ini dia nih ya. Oke, kita telepon. Halo. Halo, selamat malam Christopher. Halo, malam juga. Malam juga Christopher, lagi di mana nih? Lagi di rumah ini bang. Rumah lu di mana sih? Di Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Oke, ini kita ngomongin soal yang namanya era pandemi nih, Corona. Iya. Kalau udah kelar, apa yang pengen lu lakuin, Christopher? Ya itu, renang sampai air kolamnya habis. Renang sampai air kolamnya habis. Itu gimana ceritanya nih? Lu mau diminum atau gimana? Sampai itu airnya dihabisin, dikeluarin bang. Oh, air dikeluarin. Lu tukang kolam gitu yang ganti-gantiin air atau gimana nih Christopher? Enggak, itu cuma orang ya gimana ya, udah stres di rumah, ini kepala udah panas nih bang. Oh. Mana lagi nih? Oh iya benar, mendingan di kolam ya, sampai air dibuang-buangin ya.
Iya. Iya. Lu apa yang lu lakuin nih kalau lagi di rumah gini nih, Christopher? Ya ini cuman kuliah online, rebahan, nontonin YouTube, gitu-gitu aja deh. Oh, YouTube siapa yang lu tontonin? Tentunya Sekut Motif dong. Yes. Gua demen. Minta nomor rekening lu ya. Halo, depan gue lo ngomong gua lo, belakang lo nonton Kimi Hime. Gimana sih lo? Enggak dong. Oke, masih di Sekut FM dan yang seperti gue bilang tadi bahwa di hari Kamis kita punya segmen Ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Ini sudah ada di Instagram live gue ya, tapi gue akan gue bawa di YouTube. Tapi tenang, Instagram live-nya masih ada. Ini untuk ajang pencarian mahasiswi aja yang akan gue refer ke YouTube. Selamat datang di Ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Ayo sini ngobrol sama aku. Kenapa sih malu? Kamu kayak mas siapa aja. Sudah tersambung dengan selamat malam. Hai dengan Priska. Hai. Priska ini kuliah di UI. Iya, di UI. Di UI apa? Ini apa? Jurusan apa, Priska? Fakultas FIB, jurusan Sastra Inggris. Oh, Sastra Inggris. Semester berapa sih kamu? Semester berapa? Semester 4, 2 tahun lagi lulus, amin. Oh, ada rencana DO gitu atau gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Amit-amit nih, belum adon juga. Lo kan nggak tahu, siapa tahu passionnya di DO. Jangan dong, astagfirullahaladzim, amit-amit, ya Allah. Ya kan tujuan orang beda-beda, ada yang DO, ada yang pengen lulus, ada yang pengen apa gitu kan. Ada yang mau cari sensasi doang. Iya, bener gitu beda-beda. Kan, ya beda-beda gitu. Dan kamu 2 tahun lagi nih rencananya lulus ya? Amin, semoga aja. Oh, oke. Nah, kalau bisa sih, tapi mungkin sih 3,5 tahun. Gak sepintar anak lain. Kok lu gak pede sih? Soalnya temen-temen gue pada pinter semua gitu. Suka minder gitu loh. Kamu sekarang umurnya berapa sih? 20. Oh, kita beda 2 tahun. Kenapa tuh emang? Iya, aku 22. Gak mungkin. Lah bener 22. Emang kelihatannya umur berapa? Sorry banget tapi 30-an. 30 berapa? 35 mungkin. Iya betul 35. Demi apa? Enggak. Gila, dapet lawless burger ya gue. Terus kamu sekarang ngapain aja di era pandemi ini yang luar biasa? Ya pastinya kan semenjak COVID ini kita disuruh PJJ. Apa tuh? Pelajaran jarak jauh gitu. Jadi kita dikasih materi sama guru lewat ada namanya Mas. Nah, ada juga Zoom, ada Google Meeting gitu-gitu. Cuma ada plus minus aku. Plus minusnya apa? Plusnya dari minusnya dulu. Kalau minusnya itu materi yang dikasih sama guru kita susah nangkep menurut aku ya. Karena yang biasanya kita dengar dosen ngomong di kelas, tiba-tiba dikasih materi gini aja, presentasi gitu-gitu, kayak, kok bisa gini, kok bisa gitu. Kayak gue ngerasa di kelas aja gue masih bego. Kayak gue butuh waktu untuk mempelajari satu materi. Dan semenjak PJJ ini, setiap minggu itu selalu dikasih materi baru. Jadi agak-agak keteteran sih bahasanya, termasuk clueless gitu. Oke. Mungkin gini kali, untuk ngakalinnya, ketika lagi PJJ itu alias kuliah online, di selang-selang itu mungkin habis kuliah Priska itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan diri gitu kan. Misalnya kayak kayak apa contohnya? Yang nyenengin. Netflix, TikTok. Lagi nonton Netflix apa? Ini yang lagi The World of Merit. Tau gak? Yang orang Indonesia pada ngekomenin IG-nya si pelakor itu loh. Oh, aku nggak ini sih, belum nonton sih. Itu seru tapi. Parah sih, banget. Udah episode keberapa? Banget. Sekarang sih 10. Oh, aku tuh newbie banget di Netflix, udah langganan lama. Cuma jarang banget nonton, tapi pas lagi era-era gini tuh sering banget nonton. Kamu ajarin aku dong, film-film bagus apa gitu yang lagi oke. Ini Money Heist, itu kayaknya rata-rata semua orang nonton deh.
Nanti aja pas kapan gitu kamu ada waktu ke rumahku nonton Netflix. Aku soalnya buta banget soal judul-judul Netflix. Mungkin bisa dikasih referensi gitu, yang bagus. Iya. Ya. Nanti gampang ke rumah ya. Ya. Kamu bisa main nama anjing aku namanya Broto, lucu banget. Ketika kamu lagi habis main nama Broto, anjing aku kan bisa senang lagi kuliahnya, jadi kayak semangat gitu. Ya elah, gombalin cewek lu ya? Enggak, lu itu bener. Karena kan dengan kita berinteraksi dengan makhluk teman kita nih ya, peliharaan ya, kita akan semakin apa ya namanya ya, kayak stress release gitu. Iya benar sih, benar. Kapan-kapan kamu main deh ke rumahku, ada Broto, ada nanti kamu bisa ajarin aku Netflix juga. Oke. Gitu. Kamu udah punya pacar? Udah. Bahagia gak? Enggak, bahagia. Tadi berarti enggak. Kok ada jeda gitu sih? Enggak bahagia. Udah setahun lebih. Oh, oke. Pernah selingkuh? Sumpah pernah, tapi jangan dibahas ya Allah. Yang pernah kamu atau dia? Aku. Maaf ya, sumpah. Tunggu deh. Selingkuhnya sama teman kampus atau temennya dia? Atau dia nggak kenal sama sekali? Sama mantanku sendiri. Oh, mantan sendiri. Oke. Terus? Maaf ya, sumpah. Ya nggak apa-apa kan, udah dilupain. Gini, kenapa selingkuh sama mantan? Karena ada unfinished business kah sama mantan kamu? Jadinya kayak bisa terjebak di lubang yang sama? Kenapa ya? Kayaknya gara-gara kenapa ya? Dianya tuh mantan aku ngechatin aku terus kayak kok kayaknya asik, terus kayak aku tuh awalnya ngomong gitu sama dia, tiba-tiba udah ketahuan aja gitu, kayaknya udah rencana Allah gitu deh. Padahal aku udah bener-bener nutupin gitu. Ketahuannya gimana? Jangan ya guys. Ketahuannya gimana? Apa? Ketahuannya gimana? Lagi nonton di bioskop, terus lagi ya di bioskop sih pasti ketahuan dong. Iya. Kalau nih saran-saran aku nih ya, kalau misalnya mau nonton bioskop tuh yang jauh-jauh, misalnya kayak di bioskop Atambua atau Ogan apa Ilir itulah. Apa? Terus ada Dabo Singkep, Kepulauan Dabo Singkep misalnya, atau di mana gitu, atau di planet Namek. Ya kan pasti jarang orang yang tahu gitu. Peluang untuk ketemu sama orang yang kenal tuh jarang, makanya cari bioskop yang jauh-jauh. Enggak bang, masalahnya gini, gue sama pacar gue nih di bioskop, gue lagi buka line, terus tuh chatnya belum gue encet, itu ketahuannya dari situ. Loh, dia meriksa handphone kamu? Enggak, aku lagi buka HP aku di samping dia, terus kayak aku nggak sadar juga, terus kan kalau pengen bohong ya dia di samping aku gimana kan? Oh, terus tapi dia bukan tipikal yang meriksa handphone? Enggak sih. Oh enggak ya? Sih. Oh jarang berarti pernah? Enggak. Pernah sih iya, pasti dong. Orang udah setahun lebih pastilah ngeliat foto, video atau apa. Hah? Cuman enggak. Aku nggak pernah kayak gitu ke pacar-pacarku yang dulu. Kayak aneh gitu kan meriksa handphone orang. Ya cuman kayak ngeliat foto-foto aja gitu. Kayak misalnya yang ngeliat atau video apa gitu ya. Video, coba lihat video yang kita ambil barusan gitu. Gitu kali ya? Ya bisa bumerang bareng gitu. Oh bumerang bareng gitu ya? Iya. Terus ini nggak ngomongin soal kan paling sebel adalah ketika kita bandingin ya. Ketika mantan kita dibandingin sama pacar kita yang sekarang gitu kan. Tapi. Iya benar. Tapi menurut kamu enakan mana? Apanya? Antara mantan kamu dan pacar kamu sekarang enakan mana? Ya pacarnya sekarang, karena pas kayak aku ketahuan selingkuh itu benar-benar abis itu udah nggak mau lagi. Kayak itu di titik dimana sadar gitu loh. Kalau misalnya nggak ketahuan mungkin sekarang masih brengsek deh kayaknya. Oke, ini selingkuh ada dua tipe ya? Ada selingkuh hati sama selingkuh fisik. Kamu yang mana? Oh iya benar ya. Kamu yang mana? Fisik. Oh selingkuh fisik kemarin. Iya. Oh nggak pakai hati. Enggak. Oh oke. Kalau hati tahu baikan pacar. Cuman sempet tertarik sama fisiknya doang. Emang fisik pacar kamu yang sekarang nggak semenarik mantan kamu yang dulu? Ganteng juga sih, cuman maksudnya
nggak tahu karena udah lama nggak ketemu gitu. Terus ya udah setelah itu kangen, kayak pas udah sadar tuh kayak aduh enggak deh. Kangen rasanya mungkin ya, kangen rasanya kali ya. Enggak, justru itu mantan aku SMP yang kita tuh udah 11 bulan pacaran tapi cuma ketemu 9 kali. Karena kan dulu masih SMP, iya serius, masih SMP cinta monyet terus nggak boleh pergi kan sama orang tua keluar, kalau pengen pacaran harus gitu-gitu. Jadi kayak ya udah kita benar-benar ketemu 9 kali doang dari 11 bulan pacaran. Dia penasaran berarti. Siapa ya mantan aku? Iya, maksudnya penasaran. Belum ngobrol banyak sama kamu ya, ketemu baru 9 kali. Iya, terus dulu kan zaman SMP tuh kan mau UN, terus kayak HP disita, jadi dulu tuh teleponnya pakai Nokia, SMS-an ya Allah, sumpah. Oh, SMS-an, ya. Nah, gitu. ini tadi ini apa? Aku kan bacain berita soal yang namanya di cewek-cewek SMA di Kalimantan Selatan yang ketangkap sama polisi gitu, bukan ketangkap sih ya, ditangkap sih. Ya. Dan dia tuh karena ada melanggar undang-undang ITE pornografi, live Instagram itu buka-buka BH. Oh gitu. iya. Menurut kamu gimana ketika ada orang yang ya suka dengan eksibisionis dan memamerkannya di live Instagram ya? Menurut kamu gimana? Satu kayaknya dia nggak mikir jernih deh. Kalau misalnya ya dia lagi mabuk sih, dia lagi mabuk. Oh dia lagi mabuk. Iya, Aibon apa gitu ya? Lupa deh. Ya namanya juga mabuk gak sih bang, mungkin dia juga kayak gak sadar, gak tahu sih ntar sadar atau enggak, cuman kan nanti nih dampak jeleknya pasti di dia dong. Dan dia mungkin gak mikir jauh ke situ, kan banyak kan kasus kayak gini kan, setahu aku di Indonesia juga. Nah ya menurut aku kasihan di dianya sih, karena ya kita gak tahu juga kalau dia tuh sadar atau enggak, jadi ya kasihan di dia sih menurut aku. Iya, betul. Dia jangan kayak gitu ya. Aku juga nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau lepas BH di Instagram. Aku sih nggak bisa gitu. Emang nggak suka. Ya lu cowok. Oh iya. Maaf ya udah. Oke, terima kasih ya, Priska ya. Sukses terus ya. Bye bye. Ya. Safe Kak. Sukses. Ya itu dia. Berakhir sudah segmen Ngobams, ngobrol bareng mahasiswi dari bersama Priska dari kampus UI. Dan tiap hari Kamis kita akan selalu ada segmen Ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Jadi gue akan live di Instagram, akan mencari mahasiswi untuk diajak live bareng. Kalau buat mahasiswi di sini yang sekut-sekut semuanya boleh loh DM Instagram saya @pergijauh ya. Siapa tahu kita bisa berkawan dan bertukar pikiran, informasi, bertukar kartu basket, kartu Dragon Ball atau apapun itu. Kita bisa bertukar apapun. Jadi terima kasih buat semuanya nih yang udah nonton Skut FM episode kedua. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dan sekali lagi gue pengen kasih tahu bahwa Skut FM sudah tersedia di podcast, di Spotify, juga di YouTube pastinya. Kalau di Spotify itu kita akan upload setelah 1 hari setelah tayangan di YouTube. Ya oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Skut di sini. Sampai jumpa di Skut FM episode berikutnya. Bye. Salam jomblo kejepit. Semua berkumpul di Skut FM. Aku ganteng gak di sini? Ganteng ya? Ganteng. Slow. Oke, bentar ya. Banyak yang ngantri udah.